Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqin nabiyil ummi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyati wa ahli baiti ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudari sebangsa dan setanah air yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Di hari bulan suci Ramadan, hari yang keempat ini Allah masih berikan kesehatan, Allah masih berikan nikmat, segala nikmat yang tak mampu kita hitung satu persatu. Salawat dan salam kehadiran Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita termasuk dari umat Nabi Muhammad yang senantiasa kita jadikan Nabi Muhammad sebagai pedoman kita, sebagai panutan kita dalam menjalani segala sendi kehidupan. Saudara-saudari sebangsa dan setanah air, ada sebuah pertanyaan, tak lain adalah kenapa puasa umat Islam di bulan suci Ramadan? Maka terhadap pertanyaan ini dalam sebuah buku yang dituliskan oleh Profesor Dr. Almarhum Syekh Muhammad Imarah, dalam bukunya Fiqhul Hadarah Al-Islamiyah, beliau menyatakan bahwa jawabannya tak lain adalah karena bulan suci Ramadan yang ditetapkan di dalamnya puasa bagi umat Islam, karena di dalamnya terdapat sebuah peristiwa yang sangat-sangat besar dan mulia. Tak lain adalah diturunkannya Al-Quran. Maka Al-Quran adalah sebagai rahimnya. Istilah yang digunakan oleh Syekh Muhammad Imarah, bahwa Al-Quran adalah dalam tanda petik rahimnya, lahirnya umat Islam. Sehingga dalam Al-Quran disebutkan oleh beliau ada 4, bahkan menjadi 5. Ada 5 kandungan yang terdapat dalam Al-Quran. Yang kelima ini tak lain merupakan sebagai istilah beliau Al-Jawami' Al-Khams. Ada 5 himpunan yang menjadi karakter yang terkandung dalam isi Al-Quran. Yang pertama kata beliau adalah Jami'ul Aqidah, bahwa Al-Quran mengandung himpunan dari seluruh akidah, dari umat-umat sebelumnya, dari nabi-nabi sebelumnya hingga Nabi Muhammad SAW. La nufarriqu baina ahadin min rusulih. Kami tak membeda-bedakan antara para utusan-utusan Allah, semuanya tak lain adalah la ilaha illallah. Yang kedua, Jami'ul Syariah, bahwa Al-Quran menghimpun karakter, bahwa Al-Quran sebagai Jami'ul Syariah, sebagai penghimpun daripada hukum syariat. Sehingga yang ketiga adalah disebutkan dalam kitab tersebut Wahdatul Ummah, persatuan umat. Yang keempat Hadaratul Ummah, peradaban umat. Yang kelima Al-Umamiyah. Al-Umamiyah tak lain adalah sebagai penghimpun karakter bangsa-bangsa. Yang pertama adalah La ilaha illallah, Jami'ul Aqidah, bahwa para rasul semua risalah mereka la ilaha illallah. Maka Al-Quran juga menghimpun itu. Terkandung dalam Al-Quran bahwa kalau orang mengatakan bahwa la ilaha illallah, maka dia harus buktikan la ilaha illallahnya itu dengan Jami'ul Syariah. Tak lain yaitu adalah orang yang betul-betul menyatakan bahwa Allah sebagai Tuhannya, maka akan dia buktikan dengan bentuk ketaatan kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Salah satu perintah Allah tak lain adalah dengan cara bukti, diantaranya meringankan orang yang susah, memberi bantuan, bersedekah, berinfak, berzakat, baik kepada orang yang as-sa'il wal mahrum, baik kepada orang yang meminta-minta, atau ada orang yang susah tapi tak minta, dia dikenal dalam istilah Al-Quran al-mahrum. Dia tak minta tapi dia butuh, al-mahrum. Yang ketiga, Wahdatul Ummah. Apa kaitannya? Kalau orang sudah mencapai bahwa keyakinan la ilaha illallah dia buktikan dengan syariatnya, dengan melaksanakan perintah Allah tadi, maka akan terbentuk sebuah kesatuan, akan terlahir sebuah persatuan umat. Lebih besar lagi, persatuan sebuah bangsa. Lebih besar lagi, sebuah negara. Maka dalam kondisi seperti sekarang, pandemi COVID-19,
seandainya lah ini kita amalkan, bahwa antara satu tetangga dengan yang lain, saudara dengan yang lain, saling membantu satu sama lain, maka tanpa melihat bangsa, tanpa melihat agama, tanpa melihat suku, tanpa melihat apapun perbedaan, maka akan terbentuk sebuah wahdatul ummah, sebuah kesatuan bangsa. Kesatuan bangsa akan melahirkan wahdatul hadarah, hadaratul ummah. Yang keempat adalah hadaratul ummah, peradaban umat. Sehingga kalau lah memang seorang yang menyatakan bahwa la ilaha illallah, dia buktikan kepada la ilaha illallah, dia buktikan dengan membantu sesama di antaranya, maka akan terbentuk hubungan yang baik sehingga menjadi sebuah persatuan. Persatuan ini antara satu individu dengan individu yang lain, kelompok dengan kelompok yang lain, bahkan satu bangsa dengan bangsa yang lain, maka akan membangun sebuah hadarah al-ummah, hadarah keperadaban umat. Maka peradaban umat ini akan melahirkan yang kelima, yaitu al-umamiyah. Al-umamiyah tak lain adalah sebuah penghimpun, sebuah karakter yang tak membeda-bedakan antara satu bangsa, satu negara, semua sama, tanpa melihat ragam jenis bangsa, negara, kulit, dan bahasa, dan seterusnya. Saudara-saudari sebangsa yang tanah air yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingat bahwa perjalanannya, dalam perjalanannya Al-Quran, jawabannya adalah Al-Quran, karena di dalamnya Al-Quran diturunkan. Maka di bulan suci Ramadan yang dia tidak merupakan termasuk dari bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah, atau disebut dengan Syahrul Hurum. Syahrul Hurum yaitu Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ramadan tidak termasuk di dalamnya. Akan tetapi kemuliaan Ramadan di atas 4 bulan tersebut. Padahal jelas, apa buktinya? Bahwa cuma Ramadan yang disebutkan dalam Al-Quran. Hanya Ramadan yang disebutkan dalam Al-Quran, dibandingkan 4 bulan-bulan suci yang dimuliakan Allah tadi. Karena dalamnya tak ada, dilarang peperangan dan seterusnya. Dalam historisnya, sejarahnya, ketika Al-Quran turun dari Ruhul Amin, Jibril, disampaikan kepada As-Sadiqul Amin, Nabi Muhammad SAW, berada di Gua Hira pada waktu Matla'il Fajr. Matla'il Fajr. Apa makna Matla'il Fajr? Matla'il Fajr, beliau mengatakan, Syekh Muhammad Imarah, huwa maulidun nahar, adalah awal mula dari siang. Apa yang turun ketika itu? Iqra, membaca. Bacalah kita. Maka untuk supaya sebuah peradaban umat akan maju, maka kuncinya cuma satu, membaca. Ilmu. Kuncinya adalah ilmu. Maka Gua Hira ini sudah terjadi. Tapi apa pelajaran yang dapat kita kutip dari situ? Nabi Muhammad kenapa ke Gua Hira? Tak lain di antara hikmahnya adalah ingin menjauhkan diri, beribadah, mendekatkan diri, bertahanus kepada Allah Subhanahu wa taala, mustakhlisan, istikhlasan kamilan, benar-benar ingin bersih, suci, dan tulus dari segala hal manusia, duniawi, manusiawi, ditinggalkan semua, betul-betul ikhlas, tulus untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka konteksnya di masa kita sekarang memang tak ada lagi bertahanus di Gua Hira, tapi jadikanlah rumah-rumah kita, tempat-tempat kita yang di dalamnya mungkin ada prosedur kesehatan untuk tidak melakukan pertemuan dan seterusnya. Maka beribadah di rumah, jadikanlah rumah sebagai bentuk untuk bertahanus, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhlas, bukan karena apapun, bukan untuk mendapatkan sumah nama baik di antara orang, untuk dilihat orang dan seterusnya, tapi betul-betul kan beribadah, ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa bulan puasa umat Islam di bulan suci Ramadan? Tak lain tadi jawabannya adalah karena dalamnya diturunkan Al-Quran. Maka yang namanya sebuah hari kelahiran, sebuah hari yang dimuliakan, akan diperingati, akan dirayakan. Yang namanya perayaan, bahasa kita pasti ada makan-makan. Maka tak boleh ada umat Islam yang tak makan
ketika bulan suci Ramadan. Tak boleh ada umat Islam yang tak makan ketika sahur, tak boleh ada umat Islam yang terabaikan, tak bisa berbuka puasa, hanya minum segalon air selama 2 hari dan seterusnya. Inilah makna di balik perayaan memperingati bulan suci Ramadan. Maka kita katakan tadi kunci dari pertanyaan tadi, jawabannya adalah kenapa puasa Ramadan, puasa umat Islam di bulan suci Ramadan, karena di dalamnya ada Al-Quran diturunkan. Al-Quran mengandung 4 yang terhimpun di dalamnya. Ada Jami'ul Aqidah, menghimpun akidah, menghimpun syariah, menghimpun kesatuan umat, menghimpun peradaban umat, yang terakhir menghimpun Al-Umamiyah, terhimpun di dalamnya perbedaan dan ragam bangsa-bangsa. Maka jawabannya tak lain, Al-Quran itu adalah merupakan sebuah kata Profesor Muhammad Imarah, adalah tujuan titik fokus atau titik akhir dari sebuah Al-Quran diturunkan tak lain. Al-Quran sebagai An-Naba Al-Azim. Al-Quran itu adalah An-Naba Al-Azim, berita yang besar, berita yang agung. Ibarat sebuah berita, ada berita terpampang oleh kita umpamanya membaca berita, jangan jadikan Al-Quran sebagai running text di layar kaca Anda, tapi jadikan Al-Quran betul-betul bisa dihidupkan, bisa dibumikan. Diistilahkan oleh Profesor Muhammad Quraisy Shihab, membumikan Al-Quran. Maka Syekh Muhammad Imarah mengistilahkan ihya Al-Quran, menghidupkan Al-Quran. Sangat baik bangsa ini di zaman sekarang, umat ini, banyak sekali sekolah-sekolah tahfidz, banyak sekali perlombaan-perlombaan tahfidz, perayaan-perayaan tentang Al-Quran, tapi sangat ironis kalau Al-Quran itu hanya sampai pada tikrar, pengulangan, hanya sampai pada hifz, hanya sampai pada penghafalan saja. Kita mau naik kelas. Mudah-mudahan di masa COVID-19 ini, umat Islam ini naik kelas. Yang dulunya Al-Quran hanya sampai di mulutnya saja, hanya sampai pada tikrar dan penghafalan. Maka kita naik kelas. Tidak cuma sampai di situ. Mari kita bangun sama-sama untuk maju. Yang punya sekolah tahfidz dan seterusnya punya sebuah rancangan kurikulum yang tidak hanya menyiapkan para imam-imam sholat, tapi menyiapkan para imam-imam umat, generasi bangsa yang memimpin. Abdullah Ibnu Umar menyatakan dalam sebuah riwayat, beliau mengatakan bahwa ada seorang al-fadl min ashabir Rasulullah, seorang sahabat dari Rasulullah SAW yang tak banyak hafalannya, dia hafal hanya sekitar 1 atau 2 surat, as-surah atau nahwaha. Tapi Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada beliau untuk mengamalkannya. Yang disayangkan saudara-saudari sebangsa dan setanah air, hari ini banyak sekali di mana-mana di pelosok negeri kita dapatkan banyak sekolah, banyak pesantren yang mengajarkan Al-Quran, menghafal Al-Quran, tapi sayang dan sangat disayangkan jika hanya sampai penghafal tanpa kita tambahkan dengan nilai-nilai muatan lokal yang lebih, tak lain adalah mentadabburi Al-Quran, kemudian mengajarkan dan mendidik anak-anak untuk mengamalkan Al-Quran. Mudah-mudahan di masa COVID-19 ini, Allah Subhanahu wa taala meridhai kita untuk menganugerahkan kepada kita menjadi generasi-generasi orang-orang dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang tidak hanya membaca Al-Quran sebagai qiraah dan tilawah, tapi naik kelas menjadi mentadabburi dan mengerti dan memahami dan terlebih-lebih mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. you.